Coba amati dengan jeli setiap cabang sampingnya itu isinya calon buah semua, bunga betina semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk membantu perkembangan channel kami. Salam sukses petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kesayangan Anda, Sayur Wiratani. Nah, halo teman-teman, sekarang saya akan menyapa kalian semua. Semoga teman-teman Sayur Wiratani dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga dijauhkan dari penyakit yang tidak kita inginkan ya. Karena sekarang ini lagi musim-musimnya penyakit ya. Ya seperti corona ya. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang mentimun yang berkualitas bibit unggul ya. Karena hari ini saya kedatangan berbagai narasumber, kita langsung tanyakan ke petaninya ya. Nah, ini dia orangnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ya? Pak Suprianto. Bapak Suprianto ini sudah berapa tahun menanam timun? Sudah lumayan lama. Saya 2015 sampai sekarang sekitar 7 tahunan ya. Sudah 7 tahunan ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu, Pak, cara membudidayakan timun ini seperti apa, Pak? Mulai dari pengelolaan tanah sampai peremajaan. Ya kita harus mempersiapkan lahan. Yang jelas itu pembajakan dan cara pupuk dasarnya kita benar dan harus melihat daripada situasi tanah itu sendiri, posisinya air ya kan, dengan teratur dan sampai penanaman, dan kita harus sirkulasi pupuknya harus tepat waktu dan penyemprotan pun kita harus telaten, dalam arti kita harus waspada dengan keadaan cuaca yang jelas itu kalau mau menuju keberhasilan yang sebenarnya. Sebenarnya nggak ribet-ribet benar ya masalah pupuk, penanaman timun ini. Ya. Yang penting kita tahu dengan keadaan tanaman itu sendiri. Luar biasa ya Pak Supri ini. Ini berapa hektar ini timun nih Pak? Kalau keseluruhan sebetulnya nggak banyak ini, kalaupun paling ya sekitar 1/4 hektar aja kalau yang saya kelola timun ini. Tapi yang lainnya itu saya bagi-bagi, ada kacang panjang, ada tomat, ya kan. Gitu. Semuanya keseluruhan ada 2,5 hektar. Nah, perawatan timun itu yang susah sudah umur berapa Pak? Kalau sebetulnya timun itu yang susah di waktu kecil. Di waktu kecilnya aja ya? Iya, di waktu kecil. Iya ya. Kadang-kadang kita nggak waspada dengan hama-hama malam itu kan. Iya. Tapi kalau kita waspada dari itu ya mungkin bisa berhasil. Karena kalau udah pertumbuhan kita tinggal mengikuti alurnya timun itu seperti apa perawatannya. Di waktu kecil, masa kecil kita memang agak sulit karena malam kadang hama, ada belalang, ada jangkrik itu kan yang kita takutkan. Berarti kalau malam Pak Suprianto ini menjaga di sini? Enggak juga ya. Tergantung antisipasi kita untuk menanggulangi hama itu. Untuk menanggulangi hama ini Bapak punya trik khusus agar nggak mudah dimakan hama? Sebetulnya kita kan harus mengetahui daripada hama itu. Dan kita harus sirkulasinya itu, penyemprotan itu jangan sampai lambat gitu. Iya, jadi kita harus antisipasi dulu daripada sudah masuk barangnya itu. Hama-hama kalau sudah terjadi masuk mungkin akan agak susah kita menanggulangi. Tapi kalau kita menanggulangi sebelumnya terjadi, itu mudah-mudahan akan agak mudah kita. Nah, kalau di sini timun itu harus disiram ya Pak? Enggak tentu juga. Enggak kalau tentu juga ya? Keadaan siang itu panasnya itu berlebih ya kita harus memang membutuhkan air. Nah di sini itu airnya dari sumur apa dari sungai Pak? Dari kolam, kalau sini rata-rata dari kolam. Dari kolam ya? Dari kolam. Sekarang timun ini harganya di sini berapa Pak? Kalau timun seperti ini sekarang yang bagus seperti ini harganya berapa? Ini itu 3.000 ya. Wah luar biasa teman-teman. Dalam 1 kilonya 3.000 ya. Kali 1 ton. Berarti berapa itu? 9 juta ya? 3 juta kalau di waktu panenan yang kedua ketiga itu 1 juta 1 2 hari juta sekali. Ya, 2 hari sekali. Kalah gaji UMR ya Pak. Panen pertama dapat berapa pikul Pak? Panen pertama cuma dapat 400 kilo, terus selanjutnya di atas 1 ton.
Ini mulai dari pertama panen sampai puncak panenan berapa kali, Pak? Ini kalau timun seperti ini rawatan biasa kami, Iya. yang di sini yang sering kami alami itu minimal 22 hari 22 ya? 22 kali 22 sampai kali 25 ya. 22 25 kali ya. Wah, luar biasa teman-teman Pak Supri. 25 itu rata-rata sekali makan. Berarti dalam waktu berapa, sebulan? Sebulan lebih. Sebulan 6 hari ya, Pak ya. 1 bulan, hampir 1 bulan setengah itu. 1 bulan panennya setengah aja, ya. ha. Karena posisi 22, 25. Kalau cuaca bagus bisa sampai 30 kali. Kalau cuaca bagus. Iya. Sampai 30 kali? Iya, sampai 30 kali. Wow, kriteria cuaca bagus itu seperti apa, Pak? Kalau cuaca bagus itu kan kalau waktunya musim penghujan seperti bulan 10 sampai bulan 12 itu kan itu cuaca kita nggak terlalu ekstrim ya, karena air membutuhkan timun itu kan membutuhkan air tersedia, dalam arti hujan itu teratur kan gitu. Enggak, kalaupun waktunya juga kadang-kadang ya hujan tuh paling sehari 2 hari tidak ada hujan. Kalau seperti ini musim kemarau kan ya minimal jarang hujan kan gitu. Jarang hujan. Ya, gitu. cuaca kalau timun kan membutuhkan air yang sangat banyak. Panjang tahun ini gimana, Pak? Normal nggak cuaca? Ini kalau tahun 2021 saya anggap itu agak ekstrim sedikit ya cuaca, karena ya mungkin perputaran cuaca pancaroba sekarang bulan 8 mendekati bulan 8 ini, dan sebelumnya pun ada terjadi ekstrim juga agak cuaca itu. Ya, banyaklah petani itu yang banyak gagal dan yang mungkin banjir ya kan, yang jelas yang hujan berlebihan. Nah itu tahun 2021. Tapi kalau di sini nggak mudah banjir ya? Alhamdulillah di sini drainasenya saya bikinkan dengan baik, alhamdulillah nggak pernah Nggak pernah banjir, alhamdulillah ya. Selama pandemi ini pengaruh nggak, Pak, dengan penjualan timun? Kalau musim pandemi ini saya rasa ya memang Agak berpengaruh ya. Karena di pasar itu juga sepi, ada Pak. batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah. Oke. Jelas itu. Bagus ini. Kalau kesukaan orang pasar itu seperti apa, Pak? Ya yang jelas 1 kilo itu isi Simpat ya. 4, 5 ya. 5, dan warnanya hijau, Yang rasanya warnanya- manis, Iya. renyah itu. Sekarang panen nggak, Pak, ini? Ya lagi panen, Lagi panen ya. Oh, berarti pengepulnya datang nanti ya? ya datang. Nanti biasanya sih kalau sore jam 3. Jam 3 datang ya? ya. Ini. Namanya siapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Ya, saya sudah lama berkumpul sama Bapak Agus Medi. Bapak Agus Medi ya? Ya, Bapak Agus. Saya kenal ini, Pak, yang ngambil timun sampean ini. Pak tahu nanti Pak Agusnya datang ya, Pak? Ini kan kalau panenan raya perkiraan dapat 3 ton ya. Ini Bapak ada nggak pengepul yang datang ke sini atau pemartai yang langsung beli ke sini? Oh, kalau kami sudah siap dengan pedagang kami, siap diambil meskipun panen raya 3 ton, 4 ton siap diambil. Siap diambil ya, Ya, meskipun ada 2 ton, 5 ton lah, Ya, diambil semua ya. Diambil semua. Orang pasar itu yang suka timun itu yang hijau ya, Hijau. yang sekilo isi 4 ya. Ya, sekilo isi 4 rata-rata 4, 5 itu. Ya udah, Pak, terima kasih ya. Semoga harga timunnya Pak Supri ini tetap harga berapa tadi, Pak? Harga 3.000. Harga 3.000 ya. Dan juga timunnya tetap bagus ya, Pak ya. Amin. Ya udah, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya. Teman-teman, kebetulan banget pas lagi ngobrol sama Pak Supri, kita mau datengin Pak Agus selaku pemartai atau tengkulaknya. Dan ternyata di tempat ini sedang ada sosialisasi terkait tanaman mentimun berkualitas unggul. Tentunya narasumbernya keren-keren dan berpengalaman di bidangnya. Kita saksikan yuk teman-teman. Timun apa nih, Pak? Ini metapi. Timun apa? Ya, ini metapi. Metapi. Teman-teman, karena ini produksinya sangat tinggi, bisa dilihat teman-teman. Buahnya hijau. Kalau dulu metapi yang lama yang katanya pahit, silahkan dicoba, nanti ada yang contoh di depan, silahkan digigit teman-teman. Dan Ya apa itu lah? Bagus ini rasanya. Tidak pahit lagi. iya. Udah dipanen kah ini timun lalapnya? Udah semua. Di dalam. Ambil aja. Ya, ini nih yang enak. Iya. Enggak, itu kebesaran. Boleh coba. Boleh dicoba ini. Wow, renyah banget. Kan ngeri ya, terkadang langsung seperti ini dia. Kuning gitu ya. Cepat mengkuning ya? Tapi kalau kita menandai misalkan Denmas disemprotkan atau belum, bila kita nyemprot, ini sudah kelihatan dari warna daunnya ini kan mengkilatnya beda.
Jadi misalkan sampai bandingkan dengan hijau jauh ke timun yang tidak menggunakan timnas dengan yang menggunakan timnas itu lebih mengkilat karena produksi molekilnya tinggi dan ketika dikocorkan dia akan memproses untuk serat menghasilkan silika. Nah itu. Kebanyakan buah itu pembagian nutrisinya memang penyebarannya memang memang pembagiannya ini harus penambahan nutrisinya harus lebih. Kalau saatnya buahnya lebat, kalau buahnya mungkin kurang bisa jadi dia maksimal besarnya. Tapi kalau buahnya seperti ini harus nutrisinya harus ditambah. Buahnya double ya ini. Nah itu dia Pak. Lebihannya Yetavi ya? Iya. Yetavi ini namanya. Ya, ini Yetavi. Jadi buahnya itu double ya. Terakhir saya di sekitaran Tanah Hukum, satu pohon itu yang segini ada sekitar 11 sampai 15 buah. Satu pohon. 1 kilonya itu berapa biji Pak Gus? Dalam 1 kilonya? Karena orang pasar ini pas. Jadi 1 kilo ini kalau orang berjajah itu 4 biji. 4 biji. Atau kalau orang warung itu pas juga 4 biji. Cuman kalau 5 biji banyak yang mencari 1 kilo 5 biji tapi petani kurang banyak untungnya. Kasihan juga. Kurang imbang. Jadi kalau 4 yang permintaannya ya paling besar itu 3 biji. Paling besar itu 3 biji, itu tetap bisa. Tapi standarnya 4. Soalnya apa? Soalnya pemasarannya itu tidak di lokal. Jadi kita pemasarannya ini kalau cuma di lokal harga bisa hancur. Jadi pemasarannya harus di luar kota. Umpama di sini dibawa ke Pangkalan Bun, di sini dibawa ke Ponti. Jadi kalau kebesaran timun itu mudah berubah pigmennya. Jadi timun yang seperti tadi itu kalau dia ditaruh di dalam karung berperjalanan jauh dia akan hawanya kan panas. Nah, pigmennya itu mudah berubah. Tapi kalau yang masih seperti ini, insya Allah aman. Langsung enggak buahnya nih bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat diminati. Sangat diminati ya Pak ya. Kita lanjut lagi nih Pak. Serangan virus ya teman-teman ya. Kemudian dia bisa dipanen pada umur 35 sampai 8 hari Pak. Ini bisa teman-teman lihat nih. 35 hari. Ambil aja masih kecil. Nah ini teman-teman nih. Selisih sehari. Ini selisih sehari teman-teman. Selisih sehari kali itu. Kalau orang pasar kayak apa bagus anunya? Nah ini testimoninya bagus gimana Ada nih? yang seperti ini. Atau yang seperti ini? Kalau ini kebesaran nggak bagus? Besarannya. Yang kayak ini. Ini cuma Kalau selisih orang 1 hari. pasar malah lebih kecil lebih bagus ya bagus. Wah. Cuman petaninya supaya sama-sama adil. Kan rugi timbangannya gitu loh. Kalau lebih besar timbangannya kan lebih besar gitu. Tapi timunnya bagus. Ini jenis apa nih? Ya sih ini juga. Ini juga. Bunganya masih. Nah teman-teman bisa lihat bunganya nih teman-teman nih. Tapi jangan sampai lengah. Walaupun calon buahnya banyak, kalau kita perlakuan pupuk bisa salah, ya pasti rontok.